Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada BPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Maulana Malik, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 4 Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, sekaligus sebagai mahasiswa BPK Transformasi dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091111678. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 4 Jombok pada kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, Kak. Tinggal tepat. Kak, periksa kerapian. Siap. 1, 2, 3, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini senang sekali Pak Malik bertemu lagi dengan anak-anak semuanya untuk mengikuti materi pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak semuanya semangat dah hari ini? Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak semuanya kita rapikan dulu tempat belajarnya, dirapikan tempat duduknya, bangkunya diluruskan. Sebelum belajar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa supaya belajar kita hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan Mbak Amel untuk memimpin doanya. Duduk siap, Kak. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Amel sudah memimpin doanya. Semoga belajar kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik anak-anak, untuk hari ini Pak Malik ingin tahu dulu kehadiran anak-anak semuanya. Saya cek dulu ya. Yang pertama, Mbak Sofi, hadir apa enggak? Hadir. Mas Jalu. Hadir. Mbak Amel. Hadir. Terima kasih. Semuanya hadir hari ini. Anak-anak, untuk
memupuk rasa cinta tanah air kita dan cinta kita kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku. Semuanya sudah hafal apa belum? Terima kasih semuanya sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Semoga kita tambah cinta lagi kepada tanah air kita, kepada bangsa kita. Untuk hari ini, sebelum materi saya sampaikan, anak-anak motivasi belajarnya ada mengatakan manjada wajaga. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Artinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Siapa yang ingin jadi anak berhasil? Coba angkat tangan semuanya. Semua ingin jadi orang berhasil. Siapa yang ingin jadi orang sukses? Orang hebat. Orang cerdas. Nah, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Supaya berhasil, maka kita harus bersungguh-sungguh. Dalam belajar juga harus bersungguh-sungguh. Supaya kita dimudahkan, ya, supaya belajarnya berhasil. Sebagai pembiasaan kita, hari ini kita membaca surat-surat pendek dulu, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Lalu dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Semuanya hafal kan? Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul adzim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Qudus, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris. Nah, anak-anak, untuk kesepakatan kelas kita hari ini, supaya belajar kita nanti tertib, nah, maka kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, anak-anak selama belajar dimohon untuk saling menghormati. Yang kedua, selama belajar di dalam kelas, anak-anak harus tetap fokus. Fokus. Bisa fokus? Oke, tepuk fokus. Yes, fokus. Yang ketiga, anak-anak ketika di dalam kelas, kalau mau
ke belakang, mau ke toilet, kesepakatan kita harus izin dulu ya. Izin kepada siapa? Izin kepada Pak Malik. Nanti kalau ke toilet boleh enggak? Boleh, silakan. Harus izin dulu. Selanjutnya, anak-anak kira-kira masih ingat enggak hari minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Surat apa? Al-Hujurat. Ayat berapa, anak? Oh, alhamdulillah. Materi kita kemarin anak-anak masih ingat. Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang apa, anak-anak? Siapa yang tahu boleh angkat tangan? Ya, Pak Najib. Apa? Agar saling mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13 berisi tentang perintah untuk saling mengenal. Selanjutnya, ada perintah apa lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13? Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Oh, iya Mbak Najah. Perintah untuk bertakwa. Perintah untuk bertakwa. Nah, anak-anak, apa takwa itu? Takwa adalah menjalankan perintah dan bagus. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu yang sudah berani untuk menjawab. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang nomor berapa, anak? Siapa yang tahu boleh angkat tangan? Nomor berapa, Janum? Nomor 4. Bagus. Nah, kira-kira kalian hafal enggak rukun iman itu ada berapa? 6. Hafal enggak kira-kira? Oh, hafal dong. Coba kita sebutkan bersama-sama. Rukun iman ada 1. 2. Nah, bagus. Iman artinya percaya. Percaya bahwa kita yakin kepada Rasul-Rasul Allah. Bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada. Adapun tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah nanti setelah disajikan video, nanti akan Pak Malik sajikan video, akan saya tampilkan video tentang beriman kepada Rasul. Peserta didik, nah anak-anak mampu mengenal arti iman kepada Rasul. Ini artinya kalian menumbuhkan cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik kalian mampu menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, ini menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang ketiga, nanti melalui kegiatan diskusi anak-anak akan Pak Malik sajikan perintah untuk berdiskusi. Berdiskusi dengan cara apa? Dengan cara membuat karya poster tentang keteladanan sifat-sifat Rasul, yaitu sifat sidik, sifat amanah, sifat tablik, dan sifat fatona dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan kita pembelajaran hari ini dapat tercapai. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah ini silakan disimak video yang akan Pak Malik tayangkan. Sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul. Yuk kita pelajari hari ini. Sifat Rasul. Sifat Rasul. Ya.
Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Sifat yang tidak boleh dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Bohong ya. Kedua, khianat atau berkhianat. Khianat atau berkhianat tidak boleh dimiliki oleh Rasul. Balaga atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau gizib. Tapi Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau belaga. Sahabat soleh, apa yang demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ditayangkan video tadi, kira-kira anak-anak sudah menyimakkan tadi? Sudah tahu isinya video tadi apa? Sudah. Oke. Isi video tadi ada sifat-sifat Rasul. Yang pertama ada sifat wajib. Apa sifat wajib Rasul itu? Apa? Sifat kita baca sifat wajibnya ada berapa? 4. Yang pertama ada artinya. Yang kedua artinya. Yang ketiga artinya. Yang keempat artinya. Kebalikan dari sifat wajib ada sifat mustahil. Artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Kebalikannya sidik. Sifat mustahilnya adalah kizib. Artinya dusta. Dusta itu berbohong. Yang kedua ada khianat. Khianat ini kebalikannya dari sifat amanah. Artinya berkhianat atau mengingkari janji. Yang ketiga, kitman. Artinya menyembunyikan. Nah, Pak Malik tampilkan poster. Nah, poster tentang sifat-sifat wajib Rasul. Yang pertama ada sidik. Artinya benar. Benar itu jujur. Apa yang perlu kita pelajari dari sifat sidik? Sidik adalah selalu berkata sesuai apa adanya. Tidak ada yang ditambah-tambahi dan tidak ada yang dikurangi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita teladani sifat sidik ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang benar. Pengen jadi orang yang benar apa orang yang salah? Nah, sekali lagi jawab yang buanter. Pengen jadi orang yang benar apa orang yang salah? Maka harus kita biasakan untuk bersifat sidik. Sidik artinya benar. Benar artinya jujur. Baik dari perkataan ataupun perbuatan.
Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, Ferdi bisa dipahami? Bisa. Apa artinya sidik? Benar atau jujur. Yang selanjutnya, amanah. Artinya dapat dipercaya. Apa yang perlu kita pelajari dari sifat amanah ini? Sebagai seorang muslim yang baik, nah kita harus meniru sifat Rasul amanah. Ketika seseorang memberi amanah kepada kita. Contoh nih, anak-anak berangkat ke sekolah. Di sekolah ada tugas piket. Artinya anak-anak diamanahi untuk melaksanakan tanggung jawab piket di kelas. Berarti anak-anak ketika waktunya piket harus piket. Dengan cara bagaimana? Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau waktunya Senin kita piket, ya dilaksanakan piketnya, yang bersihnya punya, yang rapi nata kelasnya, itu adalah bentuk kita meneladani sifat amanah. Baik anak-anak, selanjutnya kita tepuk sifat wajib Rasul dulu supaya lebih semangat ya, dan juga anak-anak lebih mudah untuk mengingat sifat-sifat wajibnya Rasul. Bisa apa enggak kira-kira ini? Bisa dilihat ke depan? Oke, tepuk sifat wajib Rasul. Semangat, kita ikuti video yang ada di depan. Nah, selanjutnya anak-anak setelah ini akan duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Malik kelompokkan sesuai dengan kemampuan kalian dan sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Kemarin sudah dibagi kelompok Abu Bakar, siapa? Boleh angkat tangan? Oke. Kelompok Umar, boleh angkat tangan? Oke. Kelompok Utsman? Oke. Dan kelompok Ali yang terakhir? Ya, kelompok Ali. Nanti silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan materi diskusi yang Pak Malik berikan setelah ini. Dan juga nanti tugasnya per kelompok untuk membuat poster tentang sifat-sifat wajib Rasul. Lalu nanti setelah selesai, anak-anak boleh untuk mempresentasikan di depan kelas. Kira-kira waktunya 15 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Dan membuat poster yang bagus sehingga mungkin diwarnai sesuai dengan selera kalian. Siap? Untuk kelompoknya Abu Bakar, mana kelompoknya Abu Bakar? Abu Bakar sini. Nah, ini tugasnya untuk membuat poster. Nah, nanti silakan nanti bisa ditempel, bisa ditambahi warna. Yang kedua, kelompoknya Umar mana? Umar. Ya, diskusikan dengan teman-temanmu tentang
sifat. Oh iya, untuk Abu Bakar membuat poster tentang sifat sidik, ya. Nanti digambar yang bagus, sifat sidik. Untuk kelompok Umar berdiskusi tentang sifat. Nah, ini bisa didiskusikan dengan temannya. Ya, bekerja sama ya antar kelompoknya. Buat sifat apa ini? Sifat sidik. Ya, dicari Umar membahas tentang apa? Amanah. Nah, dicari materi tentang amanah. Nanti hasilnya bisa ditulis dan ditempel di poster kalian. Ayo kerjasama yang bagus, ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanya ke Pak Malik. Nah, baik anak-anak, bagaimana tugasnya sudah selesai apa belum? Selanjutnya silakan kelompok Abu Bakar untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok Abu Bakar untuk mempresentasikan, menampilkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amel dan nama teman saya Sofi. Kami akan menampilkan hasil dari kerja kelompok. Silakan dibaca. Bagaimana ini? Coba lihat dulu. Hasilnya bagaimana teman-teman? Bagus ya? Bagus. Silakan dibaca hasilnya. Sidik benar. Sifat ini memiliki arti jujur dan Baik, terima kasih. Kasih tepuk jempol untuk kelompok Abu Bakar. Tepuk jempol. 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 Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok Umar, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Saya akan mempresentasikan. Bagus. Lihat dulu bagaimana hasilnya teman-teman. Bagus. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Umar. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naica. Saya akan menampilkan kerja kelompok saya. Saya dari kelompok Usman. Teman saya bernama Elia. Tablik menyampaikan. Tablik artinya menyampaikan wahyu seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Misyanu Sabana. Saya akan menampilkan hasil dari kelompok Ali. Perkenalkan, nama teman saya Najwa Ilyas. Saya akan membaca. Bagaimana seorang rasul harus pandai memahami berbagai permasalahan. Bagus. Bagus. Kasih tepuk. Bagus. 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 Terima kasih untuk kelompok Ali yang sudah mempresentasikan hasilnya. Semuanya bagus-bagus hasilnya dan kerja kelompok kalian ternyata luar biasa. Karena kalian tadi sudah bekerja
luar biasa, berusaha dengan bagus, dan hasilnya semuanya juga sudah bagus. Posternya tentang sifat-sifat wajib Rasul, ada sidik, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Sidik artinya amanah, tabligh, fatonah, jaga. Nah, anak-anak, untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami materinya, ini ada kuis. Nanti akan diajak siapa saja yang namanya muncul boleh maju depan untuk menjawab kuis yang ada di depan. Kita mulai dulu. Selanjutnya, kasih tepuk tangan semuanya yang sudah maju, yang berani maju. Dan jawabannya semuanya sudah benar. Oke, setelah ini untuk evaluasi, silakan kalian mengerjakan lembar kerja. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti silakan dikumpulkan. Sudah, silakan dikerjakan dengan jujur, dikerjakan sendiri. Ya, boleh. Baiklah, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan di depan. Mana yang sudah selesai? Oke. Alhamdulillah, materinya sudah tersampaikan. Rata-rata jawaban kalian sudah benar semua. Tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama kita bisa mencontoh dan meneladani sifat-sifat Rasul. Yang pertama, kita nanti bisa belajar di rumah dengan rajin dan juga bisa lebih peduli terhadap orang lain, menolong teman, selalu berucap dan bertindak dengan benar, juga menepati janji. Bagaimana hari ini pelajarannya? Senang apa tidak? Gembira apa gembira? Gembira. Semuanya dengan semangat untuk belajar hari ini. Nanti insya Allah hari minggu depan kita akan bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Asmaul Husna. Nah, semoga nanti anak-anak tetap diberikan semangat dan sehat supaya minggu depan kita bisa berjumpa lagi untuk belajar pendidikan agama Islam. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa setelah belajar yang akan dipimpin oleh Mbak Amel. Silakan Mbak Amel maju ke depan untuk memimpin doa. Tutup siap, Kak. Adalah kawan-kawan kita bacaan dan sudah pembelajaran. Bismillah.
Terima kasih. Setelah ini anak-anak boleh istirahat. Pak, mari akhiri kegiatan hari ini. Kami ucapkan selamat beristirahat dan bermain dengan teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari Pak Malik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.